Bayangkan, suatu hari kamu terbangun di dunia tanpa oksigen. Langit berubah warna menjadi kelabu, laut mendidih, dan semua kehidupan berhenti. Manusia tak bisa bernapas, hewan tumbang, dan tumbuhan kering seketika. Tapi, anehnya, itu tidak pernah terjadi. Selama miliaran tahun, bumi terus memproduksi oksigen tanpa pernah benar-benar habis. Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membuat oksigen di planet ini terus ada? Dan apa yang akan terjadi kalau suatu hari siklus itu berhenti? Jauh sebelum manusia lahir, sebelum ada pepohonan, bahkan sebelum ada ikan di laut, bumi adalah tempat yang beracun. Langit berwarna oranye kemerahan, lautan dipenuhi besi cair, dan udara dipenuhi gas metana serta karbon dioksida. Waktu itu, tidak ada oksigen, tidak ada yang bisa bernapas. Namun di tengah kondisi yang mematikan itu, muncul makhluk kecil yang mengubah segalanya. Namanya Cyanobacteria, mikroorganisme berwarna hijau biru, hidup di lautan purba sekitar 3 miliar tahun lalu. Mereka menemukan cara untuk memakan cahaya matahari melalui proses yang kini kita kenal sebagai fotosintesis. Dari proses sederhana itu, lahirlah sesuatu yang luar biasa. Oksigen, senyawa yang akan menjadi napas bagi semua kehidupan di masa depan. Dan sejak saat itu, bumi perlahan berubah. Langit menjadi biru, laut menjadi rumah kehidupan, dan daratan siap menumbuhkan hutan. Kalau kamu pikir hutan Amazon adalah paru-paru dunia, itu hanya setengah benar, karena faktanya, lebih dari 70% oksigen bumi berasal dari laut. Bukan dari pepohonan, tapi dari makhluk-makhluk mikroskopis bernama fitoplankton. Mereka kecil, nyaris tak terlihat, tapi setiap hari mereka menghasilkan oksigen lebih banyak daripada seluruh hutan di daratan digabung jadi satu. Di setiap riak ombak, di setiap buih laut yang pecah, fitoplankton diam-diam bekerja, mengubah sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi udara yang kita hirup sekarang. Mereka tak butuh tepuk tangan, tak butuh pengakuan. Tapi tanpa mereka, manusia tak akan bertahan lebih dari beberapa minggu. Setiap kali kamu bernapas, kamu mengambil oksigen dari udara. Tubuhmu menggunakannya untuk membakar energi dari makanan, dan hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Tapi anehnya tuh, yang kamu keluarkan itu bukan limbah bagi alam, karena di luar sana, jutaan tumbuhan dan plankton sedang menunggunya. Mereka menyerap karbon dioksida itu, mengubahnya lagi menjadi oksigen baru. Sebuah siklus sempurna, tanpa henti, tanpa jeda. Kamu memberi mereka dan mereka membalas dengan oksigen, begitu seterusnya, selama kehidupan masih berdenyut di bumi. Tapi, ada sesuatu yang berubah. Setiap tahun, manusia menebang miliaran pohon, mencemari laut, dan memanaskan atmosfer dengan gas buang industri. Laut semakin asam, dan plankton, penghasil oksigen terbesar kita, mulai berkurang. Beberapa ilmuwan bahkan memperingatkan, kalau lautan mati, oksigen di atmosfer bisa menurun secara drastis dalam beberapa abad ke depan. Bayangkan, udara yang kamu hirup sekarang bisa jadi kelak menjadi sesuatu yang langka. Tidak karena habis, tapi karena siklusnya rusak. Namun di balik semua ancaman itu, bumi punya cara sendiri untuk bertahan. Setiap kali satu ekosistem hancur, alam menciptakan keseimbangan baru. Gunung meletus menutupi langit, tapi setelah itu, tanahnya justru jadi subur untuk kehidupan baru. Sama halnya dengan oksigen, selama masih ada sinar matahari, air, dan kehidupan mikroskopis, bumi akan terus bernapas. Karena oksigen bukan benda yang bisa habis, ia adalah energi yang terus diputar ulang, dari udara, ke laut, ke makhluk hidup, lalu kembali lagi. Selama siklus itu berjalan, hidup akan selalu menemukan caranya untuk bertahan. Tahukah kamu, oksigen yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia, justru menjadi racun bagi makhluk purba pertama di bumi. Ketika Cyanobacteria memproduksi oksigen miliaran tahun lalu, banyak organisme lain mati karena tidak bisa beradaptasi. Tapi dari tragedi itu, lahirlah dunia yang baru. Dunia tempat manusia bisa bernapas,
dan segala bentuk kehidupan berkembang pesat. Sebuah ironi, zat yang dulu membunuh, kini justru menjadi dasar kehidupan. Itulah keajaiban alam. Ia tak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Jadi, mengapa oksigen tidak pernah habis? Karena ia bukan sekadar gas. Ia adalah hasil dari kerjasama antara seluruh kehidupan di planet ini. Dari pohon yang berdiri di depan rumahmu, dari lumut di batu sungai, dari ganggang di samudra, bahkan dari mikroba kecil yang hidup di tempot-tempot ekstrem. Mereka semua bekerja dalam harmoni, menghidupkan udara yang kamu hirup setiap detik. Oksigen tidak pernah habis, karena kehidupan itu sendiri adalah mesin penciptanya. Setiap kali kamu menarik napas dalam-dalam, ingatlah bahwa udara itu adalah hasil dari miliaran makhluk kecil yang bekerja tanpa pamrih. Mereka tidak terlihat, tapi tanpa mereka, kamu tidak akan ada di sini. Dan setiap kali kamu menebang satu pohon atau membuang limbah ke laut, ingatlah, kamu bukan hanya merusak alam, tapi memutus rantai kehidupan yang sudah bekerja sempurna selama miliaran tahun. Mulai hari ini, cobalah bernapas dengan kesadaran penuh. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu, karena setiap molekul oksigen yang kamu hirup adalah hadiah dari bumi. Kita tidak bisa membuat oksigen sendiri, tapi kita bisa menjaga mereka yang menciptakannya. Jadi, bagaimana kalau mulai hari ini, kita bukan cuma hidup di bumi, tapi benar-benar menjaganya, agar bisa tetap bernapas bersama kita. Kalau kamu suka video seperti ini, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan cerita ini, biar lebih banyak orang sadar betapa berharganya satu tarikan napas. Karena kadang, keajaiban terbesar di dunia ini bukan yang bisa kita lihat, tapi yang setiap hari kita hirup tanpa pernah kita sadari.